Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah channel 37 semakin inspiratif, semakin menambah semangat untuk kita berusaha. Kita akan belajar untuk proses bisnis pemula sebagai pengusaha di bidang maggot. Untuk lebih detail kita masuk kepada ahlinya saja. Karena Agung bukan ahlinya di bidang maggot. Ahlinya Agung adalah makanlah banyak, tidurlah sedikit. Ayo Mas, kita masuk ke Mas Wawan. Assalamualaikum Mas Wawan. Ini nih baru ngapain Mas ini Mas? Ini ngerok telur. Ngerok telur. Dan saya Mas, kira-kira kalau untuk pemula teman Agung dari Surabaya Mas, mau bisnis ini gimana Mas? Langkah-langkah yang harus dilakukan atau step-stepnya Mas? Nah, yang awal beli telur dulu. Kalau ada telur harus ditetapkan. Nggih. Ya, ditetapkan nanti paling enggak umur 20 hari sudah panen. Umur 20 hari udah panen ya. Nanti kalau mau untuk integrasi ternak lain bisa. Tapi jangan lupa nanti disisakan untuk indukan lagi. Jadi biar habis. siklusnya nggak Siklusnya habis. tadi. Ya. Soalnya maggot ini kan punya umur. Oh, maggot Jadi, punya ya, umur. punya umur. Tapi nggak terlalu panjang lah umurnya. Iya. 20 hari nanti 20 hari ke atas sudah menghitam jadi pupa. Maksudnya menghitam itu gimana Mas? Kita udah beranjak dewasa. Oh. Nah, dia mau bertapa. Kita tempat yang tenang. Terus jadi kupu-kupu, jadi lalatnya, ya, jadi pupa. Dari pupa paling enggak 3 hari udah jadi lalat. 3 hari udah jadi lalat. Ini proses untuk awal. Jadi proses untuk awal beli telur dulu Mas ya. Coba dulu sambil belajar lebih detail nih. Karena kalau kita teori pasti tidak bisa maksimal. Teori praktek sering sowan ke Mas Wawan. Vibrasinya akan menular dengan lebih cepat. Ngerti Mas? Nah, ini proses untuk pengambilan telur. Cukup sabar, cukup telaten karena banyak juga masih yang diambil ya. Biasanya istrinya banyak betul. Ini banyak ini tempat ini banyak gitu. Maksudnya tempat ininya ya. Oh. Buat jajan lumayan lah. Buat jajan lumayan. Tapi jajannya villa. Keren. Ini kalau dijual ya lumayan lah. Mas Wawan ini sederhana banget. Semuanya serba lumayan. Semuanya serba lumayan. Keren. Bersahaja dan sangat-sangat tidak pelit sama ilmu. Jadi untuk kebaikan, dan beliau pun juga sempat berkata bahwa ini untuk spiritual atau akhirat. Luar biasa. Ini paling enggak kalau dijual udah 150.000 loh. Segini ini 150.000. Iya, kalau dijual. Iya. Hari 300. Jadi nggak usah malu-malu lah. Nggak usah malu-malu. Malah kita harus bangga. Nah, kita bisa mengurangi sampah organik yang ada di. Oh, makannya ternyata sampah organik yang ada di luar itu. Jadi kita tidak perlu beli, tidak perlu kita kerjasama sama restoran, gitu Mas gitu. Restoran, rumah makan, atau rumah sakit, atau bahkan hotel. Karena kalau boleh jujur, Indonesia itu kan makannya itu ketika ada prasmanan itu nggak tahu kok bisa nggak habis, itu gimana, saya juga nggak heran itu. Padahal harusnya itu makan itu tidak boleh disisakan. Karena kalau disisakan nanti PTM mati. Begitu katanya. Dari wong Jawa. PTM mati. Ini yang udah WR. Iya. Kalau kita dari pagi nggak ngapa-ngapain. Iya, dari pagi nggak apa, cuma rokokan, ngopi. Memang bisnis itu harusnya kan hanya ngerokok dan ngopi. Iya Mas Gi? Ya, Cari inspirasi, ngopi, ngolah pikiran, ngolah hati, mendekatkan diri kepada yang maha ilahi. Ya, bertemu istri setiap hari. Wah, mantul.
Dan jangan lupa tetap bertemu mertua. Aduh. Iya ya. Jadi caranya sederhana rekan dulur. Jadi sementara ya modalnya mungkin 50.000 100.000 lah. Karena hanya beli telur 50 gram, terus beli baknya mungkin satu dulu, kemudian beli pakan pur itu, atau bahkan bisa apa mas, selain pur mas? Atau dedak bekatul bisa. Jadi benar-benar sih mau beli ya nyari buah. Nah, nyari buah atau beli buah digosokkan. Sisa-sisa buah itu mas ya? Sisa-sisa buah itu banyak sekali, terutama di pasar-pasar. Dan bahkan pun beliau pernah punya pengalaman yang cukup ekstrim. Sampai dia apa mas? Sampai dinyek bahasanya. Apa ya mas? Ya. Dinyek itu bahasa Indonesianya itu dihina. Dihina. Tapi yang menghina itu juga sebetulnya ya karena tidak tahu. Karena tidak tahu ya, tapi sebetulnya bukan menghina ya, apa mas artinya? Motivasi lah. Merendahkan itu tidak apa-apa. Semakin kita direndahkan loh sama manusia sebetulnya tidak masalah, yang penting tidak direndahkan sama Tuhan. Kayak nih. Masuk ke tasawuf nanti, kalau tasawuf nanti aja. Ilmunya belum nutut ilmunya. Masih suluk 2. Satu-satu dulu ya. Ini kembali kepada telur. Telur atau namanya apa mas tadi mas? Ini namanya apa? Telur tadi namanya apa? Egis. Ya, step by step. Tempat telur. Tapi kalau dulu rekan mau langsung totalitas, maksudnya membuat kandang atau membuat peternakan untuk bikin telur sendiri, ya mungkin tanah 5x10 cukup mas ya. 5x10. Kalau minim tanah mungkin bisa dirakan bisa dia mas? Oh pakai rak, pakai sak atau bertingkat. Itu bisa. Nanti semuanya kan diulas secara maksimal sama beliau. Tentunya tetap harus ada kontribusi, harus ada sinergi yang saling menguntungkan, sinergi yang positif. Ya, karena bisnis ini cuma sekali ilmunya, tapi passive income-nya itu sangat luar biasa. Gitu mas. Ya. Jadi modalnya sekali, lanjutnya itu bisa berkali-kali. Tinggal ngopi, rokok bagi yang ngopi, bagi yang ngerokok. Kalau Agung kan sekarang udah nggak ngerokok karena memang ya itu nggak apa-apa. Guyon. Nggak apa-apa, seru aja hidup ini. Iya mas ya. Menikmati hidup, menikmati kebesaran Tuhan. Dan ini kan sebetulnya makhluk Tuhan yang diperagakan di depan kita. Tinggal kita bisa menerima nggak ayat Tuhan ini yang ada di depan mata untuk bisnis, untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, sesuatu yang ada karyanya. Dan memang dari dulu kalau semakin berkarya itu semakin dihina, semakin dinyek bahasa Jawanya. Tapi tidak apa-apa, karena orang tidak tahu. Ya toh, pohon itu kan sebelum jadi besar kan dari kecil dulu. Dari kecil pelan akhirnya besar. Mas Wawan sekarang dibanding yang dulu bobotnya berapa mas? Bobotnya 30 kilo, sekarang 50 kilo. Tapi jangan tanya rekeningnya loh ya. Itu rahasia. Pasti lebih banyak. Karena sudah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun itu kan kalau sekolah S1 itu kan sudah lulus gitu loh. Jadi sebetulnya beliau itu juga mentor gitu loh. Juga mentor untuk pemberdayaan usaha di rumah. Gitu. Jadi bisnis itu tidak harus keluar rumah. Iya mas ya? Bisnis tidak harus keluar rumah. Beliau bisnis warung. Cukup ngopi di warung. Dan beliau alhamdulillah sebetulnya punya warung, cuma hari ini tidak buka. Gitu. Tidak apa-apa karena itu bukan untuk bisnis. Ini hanya untuk guyonan Mas Wawan. Untuk teman-teman yang datang, ayo ngopi bareng. Sebetulnya cuma itu aja, hobinya aja gitu mas ya. Karena temannya Mas Wawan juga banyak tentunya. Kita ini dari komunitas, kita kan punya komunitas. Komunitas. Ini komunitas. Itu ada Center Pasuruan itu MCP. Oh MCP. Margot Center Pasuruan MCP. Sekali-kali kesini mas, seminggu sekali atau 2 minggu sekali mas? Apa namanya anak-anak gitu. Oh kebetulan hari ini kan ada pelatihan. Oh di Lombok kan ada pelatihan. Cuma aku nggak ikut. Karena fisik kurang bagus. Anak-anak sekarang ada pelatihan
sampah organik. dan Magot dan Magot mengadakan pelatihan. Iya, iya, iya. Itu difasilitasi oleh pemerintah atau swasta, Mas? Atau pribadi, Mas? Ini yang fasilitasi Kelompok. kelompok. Atau kelompok? Kelompok. Tapi alhamdulillah sekarang MCP sudah jadi PT. Oh, sudah PT, ya. sudah berbadan hukum resmi. Ya, sudah jadi PT. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi kita anggota Iya. dari satu Pasuruan. Iya. Pasuruan. Semoga Pasuruan maju. Amin, amin. Iya, Mas. Diupun. Itu, Mas. Diupun. Diupun yang kosong. Kosong habis panen. Oh, habis panen. Ya, untuk biopon nanti kita lebih detailnya. Ini hanya sekedar pemanasan dulu, karena kita memang harus ahlinya lah. Kalau nggak ahli juga nanti malah nggak bisa maksimal. Itu dulu pembibitan lele itu, iya Mas ya. Itu lele akhirnya diberdayakan sebagai ternak magot tadi, yang hasilnya sangat-sangat luar biasa, menggiurkan dan menggairahkan. Kalau menggiurkan pasti alamak. Iya Mas ya. Seru Mas. Oke. Ada yang lain Mas dari pemula tadi Mas? Atau memang nggak bisa kan? Kalau hanya sekedar begini nggak bisa, harus datang sendiri. Ilmu itu kalau hanya sekedar dibaca itu nggak bisa, harus praktek di lapangan. Dan saya modalnya nggak banyak, cukup sediakan ya itu tadi 100.000 untuk tahap pemula nggak masalah Mas ya. Tapi kalau memang niat pun ya sudah, siapkan tanah atau nggak usah tanah lah, kos-kosan. Tapi ya kudu ngomong kos-kosan loh ya. Nek gak ngomong sing duwe kos-kosan kacau. Kos-kosan tok itu. Ya Mas ya, tapi kan di sini tanah sangat-sangat banyak, sangat-sangat terjangkau lah dibanding di Agung di Surabaya. Ini ilmu baru bagi saya. Pertama kali saya ditawari teman Agung itu enggak berkenan, karena Nun Sewu Agung ini kan orangnya rada sombong gitu loh. Tapi begitu Agung dengar duitnya, waduh, langsung turun. Ini penting, ini perlu ini untuk di-share ke masyarakat bahwa bisnis tidak harus di luar, bahwa bisnis tidak harus berpameran rapi dan necis. Gitu. Jadi kesederhanaan itu bisa dimaksimalkan ketika kita punya kekuatan, kita punya ilmu. Itu yang keren seperti itu. Iya loh. Iya Mas ya? Keren Mas Bapak ini nggak gitu. Alhamdulillah. Hari ini suasana sore yang cukup terang dan sejuk di bawah pegunung. Itu gunung apa Mas itu Mas? Gunung Penanggungan. Yang jaraknya mungkin sekitar 5 kilo Mas ya? Lebih ya, Gunung Penanggungan. Jadi hawanya dingin, hawanya ini. Kalau mencari surga itu tidak usah nunggu mati. Di sini surga itu, airnya melimpah dan seger sekali. Awet muda di sini. Iya Mas? Awet muda. Ini seru. Alhamdulillah. Sehingga itu cukup dulu, nanti kita lanjut di episode Magot dengan lebih detail dan lebih transparan dan lebih berdaya. Betul Mas G? Saya pamit dulu, ketemu lagi di channel Agung 37. Kembali kepada nanti Magot season 4, 3 atau 4, nanti kita lihat secara detail maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur suwun.